Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Ridwaryadi, NPM 224-11061 dari kelas MNJ 22A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang MSDM strategi. Apa sih MSDM strategi itu? Jadi, manajemen sumber daya manusia atau MSDM strategis adalah pendekatan dalam mengelola sumber daya manusia di organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Di dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah seperti saat ini, organisasi harus memahami pentingnya manajemen sumber daya manusia strategis dalam menciptakan keunggulan kompetitif. MSDM strategis membantu organisasi merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola sumber daya manusia secara efisien, memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang tepat untuk mendukung tujuan bisnis dan menjadikan modal manusia sebagai aset berharga dan berkelanjutan bagi perusahaan. Jadi MSDM strategis itu yaitu sebuah cara untuk mengelola organisasi di jangka panjang gitu. Yang selanjutnya yaitu konsep MSDM strategis. Manajemen sumber daya manusia strategis merupakan pendekatan holistik dalam mengelola sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Ini melibatkan penyesuaian praktik dan kebijakan SDM dengan tujuan dan sasaran strategis keseluruhan organisasi. Strategi MSDM memainkan peran penting dalam kesuksesan suatu organisasi. Hal ini memastikan bahwa tenaga kerja bukan hanya merupakan biaya, tetapi merupakan sumber daya yang sangat penting untuk mencapai keunggulan berkelanjutan. Ini melibatkan pengakuan bahwa modal manusia dalam bentuk karyawan yang terampil adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kinerja organisasi dan mencapai tujuan strategis. Fungsi-fungsi MSDM. Yang pertama yaitu pengadaan SDM, yang kedua yaitu pengembangan SDM, terus pemberian kompensasi, terus pengintegrasian dan pemeliharaan SDM. Fungsi-fungsi MSDM. Pemberian kompensasi. Kompensasi finansial atau langsung dalam bentuk gaji, upah, insentif, bonus yaitu secara tidak langsung. Contohnya jaminan sosial, pengobatan, asuransi, dan pensiun. Kompensasi non-finansial atau kebijakan organisasi. Manajer yang berkualitas, rekan kerja yang menyenangkan, waktu yang fleksibel, dan pembagian kerja yang baik. Fungsi MSDM selanjutnya yaitu pengadaan SDM, yaitu analisis pekerjaan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi SDM, penempatan SDM. Pengembangan, analisis pekerjaan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi SDM, penempatan SDM. Fungsi-fungsi MSDM yang selanjutnya yaitu pengintegrasian, yaitu mencocokkan keinginan karyawan dengan tujuan organisasi yang mencakup motivasi kerja, kepuasan kerja, kepemimpinan, yang kemudian pemeliharaan SDM. Pemeliharaan SDM yaitu ada komunikasi kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja. Analisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu metode analisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan.
Yang ketiga yaitu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia untuk masa depan. Penerapan analisis jabatan. Yang pertama yaitu identifikasi posisi yang akan dianalisis. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan informasi. Yang ketiga yaitu menggunakan kuesioner. A. Identifikasi posisi yang akan dianalisis. Mengidentifikasi posisi pekerjaan dilakukan untuk menentukan posisi-posisi yang ada dalam sebuah organisasi. Pada perusahaan kecil, identifikasi posisi pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Tetapi pada perusahaan besar, hal ini menjadi rumit karena jumlah posisi yang sangat banyak. Kepemimpinan dalam MSDM strategis. Para pemimpin memainkan peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia strategis. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan visi dan misi strategi MSDM ke seluruh organisasi. Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan strategi MSDM terintegrasi ke dalam setiap aspek pengambilan keputusan dan tindakan dalam organisasi. Mengembangkan pemimpin masa depan sangat penting untuk kelangsungan strategi-strategi MSDM. Organisasi perlu mengidentifikasi, mendidik, dan melatih individu yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin efektif dalam mengimplementasikan strategi MSDM. Ini melibatkan program pelatihan, pengembangan keterampilan, kepemimpinan, mentoring, dan memberikan kesempatan kepada calon pemimpin untuk mendapatkan pengalaman praktis. Tantangan dan hambatan dalam penerapan MSDM strategi. Yang pertama yaitu perubahan budaya organisasi. Mengubah budaya organisasi untuk mendukung prinsip-prinsip strategi MSDM seringkali dihadapi resistensi dari karyawan yang terbiasa dengan pola kerja lama. Yang kedua yaitu ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi alokasi anggaran untuk pelatihan karyawan, pengembangan, dan kebijakan HR lainnya, sehingga sulit untuk mengimplementasikan strategi-strategi MSDM jangka panjang. Yang ketiga yaitu ketidakpastian regulasi. Perubahan dalam regulasi terkait ketenaga kerjaan mungkin mengharuskan organisasi untuk segera mengubah kebijakannya, mengganggu implementasi strategik MSDM yang telah direncanakan dengan cermat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.